Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadifa Mutia Wigra dengan NIM 206131 akan menjelaskan materi tentang administrasi layanan khusus. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah layanan secara khusus yang diberikan kepada peserta didik yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan di sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses belajar. Lalu yang kedua ada jenis-jenis administrasi layanan khusus. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik di antara lain, yang pertama ada pustaka. Pustaka merupakan layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik sebagai penunjang kegiatan belajar peserta didik, memberikan dan melayani informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah tersebut dan tujuan pendidikan pada umumnya. Lalu perpustakaan pada umumnya di sekolahan digunakan berdasarkan jenjang atau tingkat sekolah, misalnya perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertama, dan perpustakaan tingkat sekolah atas. Semua perpustakaan yang ada di sekolah dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing. Fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai pendidikan, informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, pengelolaan bahan pustaka. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Lalu peranan guru dalam administrasi perpustakaan. Yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, lalu memilih buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli, mempromosikan perpustakaan baik dalam pemakaian maupun pembinaan. Lalu yang kedua ada laboratorium merupakan tempat yang digunakan peserta didik dan guru sebagai pembimbingan untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, dan pembuatan model-model dalam kegiatan belajar mengajar. Jenis laboratorium tersebut di antara lain yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium fisika, kimia, dan sebagainya. Lalu menurut kelompok bidang yaitu ada laboratorium bahasa atau IPA. Lalu untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Lalu yang ketiga ada UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup yang sehat, pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS dimanfaatkan untuk layanan kesehatan, juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sarana utama dan personal. Sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Tujuan kesehatan sekolah ada tujuan khusus usaha kesehatan sekolah yang adalah agar siswa yang pertama memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melakukan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu sehat dalam fisik, mental, maupun sosial. Lalu yang ketiga yaitu ada memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan berbahaya seperti alkohol, merokok, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kafetaria sekolah atau kantin.
Kafeteria, warung, atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kala proses belajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafeteria, warung, atau kantin di sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di sekolah, di luar sekolah, atau dharma wanita sekolah. Namun kafeteria, warung, atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepada sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafeteria. Itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria ini, yaitu makanan di kafeteria harus terjaga kehigienisannya, lalu kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama penyakit, lalu yaitu yang terakhir, makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh siswa. Lalu ada sarana ibadah. Layanan khusus sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah untuk beribadah, serta untuk meningkatkan kerohanian bagi peserta didik agar menjadi manusia yang baik dan beriman. Dengan adanya sarana beribadah di sekolah dapat juga dimanfaatkan untuk sarana tempat pembelajaran di luar kegiatan proses belajar mengajar atau suatu saat proses belajar berlangsung. Sarananya berupa masjid atau musola. Lalu peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama adalah keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, lalu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Lalu yang terakhir yaitu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaan. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.